cuman klaim seperti itu, ayam juga bisa. Jadi kekeliruan Kristen selama ini di doktrin dan di dogma di luar data. Datanya jelas, di Antioquia, bagian Turki, orang-orang pertama yang disebut Kristen itu pengikut dan murid Paulus. Itu dulu, ya nih, camkan itu, masukkan ke dalam otak, ya. Sedangkan Yesus selama 33 tahun di atas muka bumi, murid-muridnya tidak pernah disebut Kristen. Yang disebut Kristen, Saudara Yani, itu adalah orang-orang di Antioquia yang tadinya menganggap Paulus dewa, Hermes yang nusul inkarnasi menjadi Paulus. Itulah murid-murid yang pertama kali disebut Kristen. Jadi jangan kau tambah-tambahi di luar data, nggak bagus. Nah, Terus untuk apa Bang Juma ngurusin itu, untuk apa? Pertanyaan. Supaya orang Indonesia khususnya Islam tidak tertipu dengan agama Kristen, paham? Tidak tertipu. Supaya orang Islam Indonesia tahu bahwa Kristen itu agama yang berasal bukan dari Yesus, paham? Salam satu Tuhan. Pengantar ini singkat, para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita, channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin, untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Kitab saudara di Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Ini data ya Saudara Yani ya. Masukkan ke otakmu supaya kamu sehat. Ya, silakan. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar. Orang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Kenapa emang dengan ayat itu? Ya, itu bukti. Paulus adalah tokoh. Dialah pendiri agama Kristen. Oke ya. Sampai sini paham ya Yani, khususnya Yani nih. Ini Yani fisiknya jadi dewasa tapi otaknya masih anak TK. Jadi Kisah Para Rasul. Itu Kristen apa sih artinya Kristen Bang Juma? Saya tidak ada urusan dengan tipu-tipuan. Saya hanya berurusan dengan data. Asal usul Kristen. Mau Kristen kau tanya, kau artikan Kristen artinya pengikut bom-bom. Saya tidak ada urusan dengan itu. Yang saya kasih data bahwa pertama Kristen disebut itu pengikutnya Paulus di Antioquia, Turki. Yesus tidak pernah ke situ. Yesus juga tidak pernah menyuruh Paulus sebagai muridnya. Paulus tidak pernah dipilih jadi murid. Oke, paham ya? Dan Yesus tidak pernah kemudian memberikan 13 buku kepada Paulus. Paham itu? Kemudian Kisah Para Rasul 24 nomor 5, di situ jelas tertulis oleh kitabmu sendiri. Paulus ini tokoh dari agama Kristen. Oke? Sampai di sini paham. Jadi kesimpulan saya, Kristen itu bukan agama dari Yesus. Kristen agama dari Paulus. Di Antioquia pertama kali pengikut Paulus disebut Kristen. Jadi Yani ini sama dengan 1000% pengikut Paulus, murid Paulus, bukan murid Yesus. Demikian. Bisa tanggapi kesimpulannya itu kan kesimpulan Bang Suma. Ya, silakan. Sekarang Bang Suma, apa artinya Kristen itu sebenarnya kalau Bang Suma tahu? Kalau kita lihat pengertiannya, pengertian dari Kristen itu adalah pengikut Kristus. 1 Korintus 1 nomor 11, jadilah teladanku sebab aku ini juga adalah Kristus. Kata siapa? Kata Paulus. Jadi Paulus mengaku Kristus. Bahkan, sabar bang. Bahkan Paulus bukan hanya mengaku Kristus, Paulus juga mengaku Bapa. Akulah yang menjadi Bapa di dalam Yesus Kristus. Berarti Paulus dengan kata lain yang disinggung oleh Yesus dalam Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu.
Siapa itu? Siapa yang pernah menjadi bapak bagi orang yang membunuh Yesus? Paul. Itu ya nih belajarnya ya nih ya. Ya, tadi Anda katakan Kristen adalah pengikut Yesus. Pertanyaan saya, 12 murid Yesus itu pengikut Kristus atau bukan? Pengikut Yesus, pengikut Al-Masih. Oke. Ya, tadi Anda katakan Kristen artinya pengikut Yesus. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah 12 murid Yesus itu adalah bukan pengikut Yesus? Salah, bukan pengikut Yesus, pengikut Kristus. Kristen pengikut Kristus katanya. Itu klaim dari Kristen. Sekarang yang disebut pengikut Yesus adalah dia yang mendengarkan suara Yesus. Apakah Kristen mendengar suara Yesus? Enggak. Enggak pernah orang Kristen mendengar suara Yesus, enggak pernah. Sama juga, apa orang Islam mendengar langsung apa kata Nabi Muhammad? Kan Alhamdulillah, umat Islam itu adalah umat yang diwariskan kitab suci dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam adalah umat yang diwariskan sebuah dinul, sebuah agama. Innad dina indallahil Islam. Disebutkan langsung dari kitabnya. Ya. Oke, jadi nggak ada masalah di Islam itu, nggak ada masalah. Nah, sekarang yang bermasalah ini, Karisten ini tidak berasal dari Yesus, tapi Karisten ngaku-ngaku pengikut, berarti serigala nyamar domba. Kan Yesus sudah mengatakan, waspadalah wahai Bani Israel. Jangan bahas serigala berbulu domba, Bang Juma. Gimana ceritanya? Domba itu Bani Israel. Kalian Bani Israel kagak? Jangan bilang yang nabi palsu, jangan. Ulangan 33 nomor 4 yang disebut domba. Yeremia menyinggung, menghina agama lain, lah suka saya. Yesus yang mengatakan itu, bukan saya. Tangkap Yesus. Tangkap Yesus. Bukan saya yang mengatakan itu. Cuma saya kasih tahu, dengar saya. Tangkap Yesus yang mengatakan bahwa di luar Yahudi adalah serigala nyamar domba. Tangkap Yesus. Yesus yang mengatakan itu. Al-Quran sudah menulis itu, Bang Juma, akan ada orang seperti Anda ini sebenarnya di dunia ini. Mana di dalam Al-Quran? Mana? Yesus yang mengatakan, waspadalah wahai muridku. Surat ada nggak Kristen? 108 itu, Bang Juma, itu kan yang tertulis. Makanya akan ada seperti begini. Ada tidak kemudian Yesus menyebut bahwasanya akan ada domba berasal dari luar Yahudi? Ada nggak? Nggak ada. Domba itu Bani Israel. Kalian Bani Israel nggak? Bukan. Tapi kalian mau disebut Bani Israel nggak? Mau. Makanya ada Israel rohani. Nah, siapa yang nyamar-nyamar Israel? Yang bukan Israel tapi ngaku Israel. Siapa tuh? Kristen. Karisten. Bang Juma tahu Kristen itu apa? Arti Kristen apa? Kristen. Saya sudah sebutkan tadi, Karisten menurut Karisten adalah pengikut Kristus menurut Karisten. Wahai Yesus, ya paman, apakah engkau tahu apa itu Karisten? Ente. Dek Nara. Bang Christian, Bang Kris, ini apa ini? Lanjut aja, aku malas Bang Juma ini. Nah, tambah dosa saya marah-marah. Lagian kamu nggak diundang lunai kok. Tambah dosa Bang Handi. Saya Bang Handi itu kita bersaudara semua, Bang Handi. Nah, ada Pak Yani izin bentar dulu Pak Yani ya. Kasih kesempatan Bang Kris. Teman-teman tap layar dulu ya. Agamamu itu, Saudara Yani, agamamu itu diperintahkan untuk diajarkan kepada umat Islam. Markus 16 nomor 15, Matius 28 nomor 19. Makanya ada yang disebut misionaris, ada yang disebut program hamilisasi seperti yang kamu lakukan. Ada yang disebut indomisasi. Lanjut aja sudah. Itu. Oleh karena adanya gerakan-gerakan Kristen seperti itulah kemudian saya tampil menjelaskan, kalian semua dengarkan, Karisten itu bukan agama yang diajarkan oleh Yesus. Karisten itu agama yang berdiri sendiri di luar Yesus. Yesus tidak mengenal Kristen. Yesus tidak mengenal Paulus, Yesus tidak mengenal gereja, Yesus tidak mengenal kitab Lukas, Markus, Matius, Roma, Kaliki, Palipi, dan seterusnya. Yesus tidak mengenal buku-buku itu.
Ini harus saya jelaskan, harus saya terangkan. Kalau ada saudara Kristen yang membantah, silakan angkat bicara, kasih data. Sederhana bukan? Nah, kalau hari ini ada yang mengatakan Al-Quran itu bukan dari Nabi Muhammad, silakan kasih data. Islam itu bukan dari Nabi Muhammad, kasih data. Sederhana kan? Seperti saya. Ketika saya mengatakan Kristen bukan dari Yesus, saya kasih data. Yang membantah, silakan kasih data. Kalau tidak ada data, ya memalukan Anda sendiri. Mending aku seperti Yani tadi, daripada saya emosi, mending saya pergi gereja seperti biasa, telunjuk, celat, plop, nah, jilat. Nah, kan gitu. Itu yang sedang dicari si Yani itu. Silakan teman-teman yang lain. Ya, kalau diskusi seperti ini memang harus tebal telinga, tapi si teman tadi itu emosian. Jadi gini Bang Suma ya. Silakan Bang. Sebenarnya saya juga jadi lebih rajin baca Alkitab, melihat diskusi seperti ini ya. Jadi untuk menyimpulkan tentang murid Yesus dan pengikut murid Yesus itu Kristen itu bukan murid Yesus ya. Kalau Yesus sendiri yang menyuruh murid-muridnya sampaikan Injil Kerajaan Allah ke seluruh dunia, itu kan perintah Yesus. Nah, jadi kalau mereka diperintah dan diberi Roh Kudus dijanjikan oleh Yesus untuk diberikan kepada muridnya, sehingga mereka memiliki keberanian dan segala kesanggupan diberikan oleh Roh Kudus untuk mereka kabarkan Injil. Ya, kalau semula mereka penakut, Roh Kudus memberikan kemampuan menjadi berani dan diberikan kesanggupan untuk berbahasa lain. Nah, jadi artinya Injil Kerajaan itu bukan untuk di Israel saja, untuk murid Yesus saja. Makanya kita ini berkelanjutan dari sejarah misionaris mereka, sehingga sampai ke Indonesia. Entah seperti bagaimana caranya, yang penting kita jadi Kristen karena dilanjutkan oleh murid-murid Yesus dan murid-murid yang lain, turun-temurun seperti itu. Jadi kalau kehendak Allah untuk kabarkan Injil ini, kita tidak bisa blok apapun dalil-dalil manusia di dunia, tidak bisa memblok, menahan. Ikutilah dia jalan yang lurus ya. Yesus katakan, ikutlah aku. Jadi kalau Yesus memerintahkan kabarkan Injil Kerajaan Allah, kita ini sebagai orang Kristen memang wajib. Diterima oleh siapa atau tidak, ya terserah mereka, kita hanya kabarkan. Demikian juga ketika kalian mengajar orang dengan kitab dari Al-Quran, ya itu juga tidak ada masalah. Itu siapa saja boleh menerima, bisa juga menolak. Ya, terserah siapa yang mendengarkan. Saya juga tertarik membaca Al-Quran, tetapi saya tidak akan mengimani seperti yang Anda imani, karena di situ dikatakan ikutlah dia jalan yang lurus, yaitu Isa. Yesus katakan ikutlah aku. Nah, makanya saya jadi pengikut Kristus, saya jadi Kristen. Nah, itulah bedanya kita. Oke, baik. Jadi kalau berbicara mengenai jalan lurus, jalan yang ditunjukkan Yesus, jalan yang ditunjukkan Nabi Isa, finishnya adalah Allah. Rambu-rambu yang ada di tengah jalan menuju kepada finish itu adalah hukum-hukum ibadah, hukum-hukum muamalah, hukum syariat. Jadi bukan justru menyembah kepada jalan, tapi harus sampai kepada tujuan. Nah, sekarang ketika saudara berbicara Matius 28, beritakanlah Injil, jadikanlah bangsa seluruh muridku dan beritakan Injilnya Yesus dong. Jangan beritakan karangan-karangan orang yang justru tidak bertemu dengan Yesus. Yesus memberitakan Injil. Mana Injil Yesus? Cari. Karena Yesus mengatakan dalam Yohanes 17 nomor 8, ada berita di situ. Minimal ini yang dipercayai oleh saudara-saudara Kristen yang masih berakal. Apa itu? Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti ada firman yang diterima oleh murid
Dan setelah firman semuanya yang dari Yesus mereka terima, ending dari imannya adalah Yesus utusan Tuhan. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti Yesus setelah menerima pengajaran firman kepada murid-muridnya, dan muridnya telah menerima firman itu, mereka beriman Yesus adalah Rasul. Sedangkan Kristen menerima firman, menerima perkataan dari Lukas, dari Markus, dari Matius, dari pengarang Yohanes, dari Paulus. Tidak menerimanya langsung dari Yesus, tidak menerima langsung dari murid Yesus, tapi menerima dari orang-orang yang tidak dikenali oleh Yesus, dan mereka tidak pernah sama sekali bertemu dengan Yesus. Sehingga apa endingnya, finishnya? Justru menuhankan Yesusnya. Makanya Kristen dan murid Yesus itu berbeda. Kristen ini murid daripada Paulus di Antioquia, Turki. Mereka pertama-tama yang disebut Kristen. Sedangkan murid Yesus tidak disebut Kristen. Mari kita lihat polanya. Murid Yesus menyembah kepada yang di langit, yang tidak pernah nuzul menjadi manusia. Yohanes 4 nomor 22 kata Yesus, aku dan muridku menyembah apa yang kami kenal. Sedangkan mereka, kalian menyembah apa yang kalian tidak kenal. Yesus dan muridnya sama-sama satu tempat ibadah, yaitu sinagoge atau Baitullah atau Bait El. Yesus dan muridnya sama-sama beribadah. Menyembah kepada siapa? Menyembah kepada Sang Pencipta, Khalik. Makanya Yesus mengatakan, kami menyembah apa yang kami kenal, kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Itu Yesus dan muridnya. Makanya dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku. Bukan suara Paulus yang mereka dengar, tapi suaraku. Bukan suara Lukas yang mereka dengar, tapi suaraku. Dan mereka mengikuti aku, bukan mengikuti Paulus, bukan mengikuti bapak-bapak gereja, bukan mengikuti orang Romawi, bukan mengikuti orang Yunani, bukan mengikuti orang Katolik, Protestan, dan bukan, tapi mengikuti Yesus. Itulah murid Yesus. Nah, kondisi ini kemudian yang harus diberitakan kepada seluruh makhluk, bahwa Yesus adalah Rasul yang datang kepada Bani Israel, bahwa Yesus adalah Rasul yang khusus kepada domba yang sesat dari Bani Israel, bahwa Yesus adalah Rasul yang mengajarkan dirinya utusan Tuhan kepada Bani Israel. Beritakan itu sampai ke ujung bumi, beritakan. Jangan justru diberitakan, diajak orang indomisasi, hamilisasi, nyembah Yesus. Itu bukan ajaran Yesus. Makanya tema kita ini, asal usul Kristen nyembah Yesus itu dari mana? Karena di situ ada jembatan terputus, dan jembatannya cukup panjang. Tak ada hubungannya antara agama Kristen yang dibawa oleh Jerman dan Belanda masuk ke Nusantara ini dengan Yesus yang adalah Mesias bagi Bani Israel. Simpulnya, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka telah menerimanya, bukan baru menyelidiki, bukan baru mau mencari saksi-saksi, bukan, tetapi mereka sang murid sudah menerima, dan ketika mereka menerima, mereka percaya bahwa Yesus benar-benar adalah Rasul utusan Elohim, bukan tukang sihir, bukan penista agama, bukan anak zina, sesuai dengan tuduhan orang-orang Yahudi kebanyakan pada masa itu. Seperti itu, Bang, silakan. Kita tutup ya yang disampaikan Yesus. Tidak seorang pun bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan ketika Anda mengakui bahwa Yesus adalah utusan, Yesus juga mengajar demikian. Kalau kamu berdoa, mintalah dalam namaku. Jika kamu mau meminta sesuatu kepada Bapa, mintalah dalam namaku. Sekarang pertanyaan saya, Anda akui Yesus utusan, adakah Anda berdoa kepada Bapa di surga dengan menggunakan nama Yesus? Oke, saya jawab. Nah, ketika Yesus berkata, jika engkau berdoa dalam namaku, jika engkau
Inilah hebatnya Allah menciptakan akal kita. Sebab akal itu akan memberikan sinyal, sinar, cahaya kepada umat manusia agar bisa mendudukkan perkara, baik itu kata, baik itu huruf, baik itu kalimat, atau apapun itu yang dicerna oleh panca indera manusia. Nah, kita lihat Yesus berkata kepada murid-muridnya di dalam Yohanes 15 misalnya, atau di dalam Yohanes 14 misalnya, kalau kalian berdoa, berdoalah dalam namaku. Nah, sekarang kamu di situ, Yesus berkata kepada siapa di situ? Kamu di situ siapa? Dia ajarkan kepada murid-muridnya. Iya. Sekarang kamu di situ siapa, Bang? Orang Indonesia? Iya. Kalau kamu berdoa ini sudah umum. Kalau kita sudah Nah, jadi inilah celakanya aku bilang. Inilah yang saya katakan. Inilah yang saya katakan kelemahan saudara-saudara saya Kristen. Karena ajaran Yesus kepada Bani Israel ditelan bulat-bulat. Seakan-akan Yesus sedang mengajar kepada Kristen. Tadi di awal tidak ada hubungannya antara ajarannya, antara Yesus dengan Kristen. Berarti ketika Yesus berkata, perkataan Yesus itu hanya untuk kepada pengikutnya, bukan kepada Kristen. Inilah capeknya kita menjelaskan. Ketika orang Kristen itu, Anda katakan Kristen itu pengikut Yesus. Anda kan katakan arti Kristen pengikut Yesus. Oke, mari saya lihat kepada Anda. Ketika Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Apakah perkataan Yesus itu Anda ikuti? Saya ikuti perkataan itu. Berarti Yesus hanya untuk, apakah orang Israel menerima dia sebagai utusan? Anda sudah mulai antikristus. Israel menerima dia sebagai utusan. Tak urus. Yang penting Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Anda percaya? Anda ikuti ajaran itu? Kenapa mereka bunuh dia? Kenapa mereka bunuh dia? Tidak urus. Mau dibunuh, mau dicapcai, mau disayur kangkung, terserah. Yesus mengaku, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Anda ikuti tidak ucapan Yesus ini? Iya, karena dia ditolak di sana, makanya kita ini diberi anugerah menerima bagian keselamatan. Coba lihat. Inilah yang saya katakan klaim sepihak. Jangan salahkan Bang Suma yang mengatakan. Nah, sekarang di mana Yesus mengatakan aku diutus kepada seluruh umat manusia? Aduh, dikaruniakan anak tunggal. Jadi Yesus ini ada banyak ayatnya. Dia untuk manusia, bukan hanya untuk orang Yahudi saja. Itu klaim Anda. Berarti Anda anti terhadap Yesus. Yesus yang berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kalau Anda mengaku Anda bukan Bani Israel, tapi Anda mengaku Yesus diutus untuk Anda, berarti Anda antikristus. Anda tidak beriman, tidak percaya kepada ucapan Yesus. Kalau kami umat Islam percaya. Wa isqala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Umat Islam seluruh dunia beriman Allah mengutus seorang nabi lahir tanpa ayah dari seorang perawan bernama Maryam, spesial untuk Bani Israel. Kami beriman. Subhanallah. Sejalan tidak iman kami dengan niat pengajaran Yesus? Sejalan tidak? Yesus ketika berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Sejalan tidak? Sejalan. Lalu Kristen ini penumpang dari mana? Ada juga nubuatkan, akan dinubuatkan juga umatku menolak, sehingga diberikan keselamatan untuk bangsa-bangsa lain. Yesus juga mengucapkan itu. Jadi ketika memang tujuannya untuk menyelamatkan orang Israel, tetapi mereka menolak, seperti di Nazaret ya. Yesus ditolak di Nazaret ya, itu kan masih di Israel juga. Dan ya, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, ya, tokoh-tokoh agama, ya, mereka menolak. Nah, jadi karena mereka menolak, ya, makanya Yesus itu menyuruh murid-muridnya kabarkan Injil ke bangsa lain.
Jadi artinya Yesus menyelamatkan bukan hanya untuk orang Israel saja, tapi semua manusia. Berarti Anda membantah ucapan Yesus. Yesusnya berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Bahkan Lukas sendiri mengatakan di dalam Kisah Para Rasul 13:23, seperti yang telah dijanjikan dari Elohim kepada Bani Israel, Dia telah membangkitkan juru selamat bagi mereka, yaitu Yesus. Anda lihat apa tujuan Yesus dibunuh di dalam Yohanes 4:11, Yohanes 11 nomor 40, 47, 48. Apa tujuannya Yesus dibunuh? Untuk menyelamatkan Bani Israel dari penjajahan Romawi. Tak ada hubungannya Kristen dengan Yesus. Tak ada hubungannya. Jadi Yesus ini hanya untuk Bani Israel saja. Yesus ketika pengajaran di tengah-tengah Bani Israel, dia berkata waspada, 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 waspada. Waspada kepada siapa? Waspada kepada ahli Taurat. Kenapa ahli Taurat ini mau diwaspadai? Kenapa orang Farisi ini mau diwaspadai? Ada apa? Alasannya jelas sudah terbukti hari ini. Sebab ahli Taurat, orang Farisi akan membentuk satu sekte baru yang membawa-bawa nama Yesus dan mendudukkan Yesus dalam perkara yang tidak seharusnya. Makanya dia harus diwaspadai. Dia, coba saudara lihat di dalam Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Jadi penyesat itu datang dengan memakai nama apa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Ada enggak kemudian setelah Yesus terangkat ke langit, orang datang membawa-bawa nama Yesus? Bang Suma, ya ini ada contoh di Lukas 7 ya. Ada seorang bukan orang Israel ya. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum ayat 1. Tapi saya langsung ke ayat 9 ya. Ini seorang, atau saya baca Pak? Silakan. Nah, setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, ini di Lukas 7 ya. Dari situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuan, janganlah bersusah-susah sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Ya karena ini kan dia bukan orang Israel ya. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata maka hambaku ini akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi maka ia akan pergi. Dan kepada seorang lagi datang maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu ia heran akan dia dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Jadi saudaraku, ini adalah contoh di luar Israel ya, yang memiliki iman terhadap Yesus. Dan dia diterima oleh Yesus, imannya kepada Yesus. Jadi dia bukan orang Israel. Nah kemudian dan setelah orang-orang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah kembali sehat. Jadi ketika Yesus menyembuhkan orang ini ya, orang ini menjadi beriman kepada Yesus. Jadi Yesus tidak menolak orang di luar Israel. Itu contoh ya. Ada beberapa contoh sih yang di Alkitab tentang orang di luar Israel jadi beriman kepada Yesus. Ya, baik. Kalau orang Kristen ya di luar Yahudi hidup sesama dengan Yesus, datang kepada Yesus, menyembah Yesus,
Lalu kemudian sesaman Yesus ibadah hari Minggu, sesaman Yesus mereka makan babi, sesaman Yesus mereka tidak bersunat, sesaman Yesus merasulkan Paulus, sesaman Yesus punya Bible perjanjian baru. Yesus katakan apa kepada mereka? Siapa ini? Tapi kalau orang Kristen, bukan karena Kristen, tetapi dia adalah orang di luar Yahudi, datang kepada Yesus meminta untuk diobati, Yesus obatin. Yesus obatin. Yesus sembuhkan. Kalau dia bersungguh-sungguh percaya kepada Yesus, disembuhkan. Tapi ini kita sedang berbicara bukan status Yesus sebagai tabib. Bukan. Ini kita sedang berbicara skala prioritas agama Kristen. Nyembah Yesus, merasulkan Paulus, ibadah Minggu, makan babi, tidak bersunat, itu yang sedang kita bahas. Kalau yang kayak begini-begini mah, saya tamat bang. Bahkan ada seorang wanita Samaria datang, apa yang dikatakan? Disembuhkan, tapi dijuluki apa? Anjing kan? Yesus itu mengobati siapapun. Semisal saya diutus sebagai dokter, kemudian ke Papua, di tengah perjalanan di Bandara Hasanuddin Makassar ada orang pingsan, saya sebagai dokter wajib mengobati dia. Itu sumpah sebagai dokter, harus saya obati. Yesus yang diberi mujizat untuk menyembuhkan, wajib menyembuhkan orang yang sakit, terlepas dia orang Yahudi, orang Israel, orang apapun itu. Kalau sakit butuh dia sembuh. Tapi terkait dengan utusan dia sebagai utusan, maka Yesus spesial hanya untuk Bani Israel saja. Kalau Anda jeli melihat di dalam pengakuan Yesus, contoh misalnya di dalam Matius 5, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapi. Menggenapi apa? Menggenapi kitabnya orang Yahudi. Kitabnya orang Yahudi, sekumpulan kitabnya orang Yahudi, ini untuk siapa? Contoh Taurat. Itu untuk siapa Taurat itu? Untuk Bani Israel, untuk orang Yahudi. Berarti ketika Yesus datang menggenapi Taurat, berarti Yesus hanya untuk datang kepada pengikut atau penganut hukum Taurat. Apa hubungannya dengan kita Kristen? Tidak ada hubungannya. Yesus datang untuk menggenapi kitab-kitab para nabinya Yahudi. Tidak datang untuk kitab Lukas, tidak datang untuk kitab Roma. Bukan. Yesus datang untuk penggenapan kitabnya orang Yahudi. Itu nggak bisa kita bantah. Jadi kalau Anda hanya membawa Lukas 7 ini, di situ tidak ada kaitannya dengan pengutusan Yesus. Tak ada hubungannya. Ini hanya terkait dengan pengobatan saja. Ada orang sakit diobatin. Itu kan berhubungan dengan iman, ya. Jadi makanya Paulus sering katakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Adakah iman membatalkan hukum Taurat karena iman? Kalau iman tanpa akal, gimana bang? Kami, bentar dulu Pak. Kami meneguhkannya. Jadi artinya ketika Paulus katakan iman tidak membatalkan hukum Taurat. Jadi artinya ketika kita sudah beriman kepada Yesus, hukum Taurat itu tidak dibatalkan. Jadi kalau Kristen itu harus melakukan hukum Taurat, dan orang yang melakukan hukum Taurat harus beriman kepada Yesus. Jadi kedua-duanya itu akan jumpa di kitab Wahyu, ya. Yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus yang memelihara hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Jadi harus kedua-duanya. Jadi kalau Anda katakan tentang tadi ya, Anda singgung soal hari Minggu dengan makan babi. Ya sebenarnya Anda salah alamat. Saya bukan pemelihara hari Minggu dan saya juga tidak makan babi. Malah justru saya vegetarian ya. Jadi sayangnya ajaran Anda dari sana, cuman diedit sedikit. Jadi gini bang, gantian kita. Di Lukas 7 ketika ada seorang yang datang kemudian ya di Kapernaum itu, dia datang kepada Yesus, tidak datang mengimani Yesus Tuhan, tidak datang mengimani Yesus jelmaan Tuhan, tidak. Beda dengan Kristen. Jadi jadi percayanya orang yang ada sesama Yesus di luar Yahudi kepada Yesus, dia hanya percaya dia ini adalah Mesias, dia ini adalah utusan Tuhan, dia orang yang diberi berkat, dia orang yang diberi mukjizat. Aku datang berobat, sembuh. Beda dengan Kristen. Yesus ini Tuhan, Yesus ini dewa yang datang inkarnasi jadi manusia. Beda dengan Kristen. Orang yang datang kepada Yesus pada masa Yesus
di luar Yahudi datang hanya untuk sebagai pasien yang butuh diobati. Sebagai tabib dia obati. Berbeda dengan Kristen. Kristen ini sekelompok manusia di luar ajaran Yesus yang datang ngaku-ngaku sebagai pengikut Yesus, tapi apesnya dituhankan Yesus ini. Yesus itu mengajarkan dirinya sebagai utusan, Bang. Sekarang kesimpulan aja deh. Kristen mengatakan Yesus itu Tuhan. Menurut Yesus, dirinya itu siapa? Dia adalah berasal dari Bapa. Berasal Dia dari adalah Bapa. anak Allah. Nah, Dia kita ini adalah semua anak berasal Allah. dari mana? Kalau kita ini berasal dari mana? Kita semua adalah ciptaan Allah. Berasal dari mana kita ini? Dari Allah. Semua yang ada di dunia ini adalah Semua apa yang ada di langit dan di bumi berasal dari Tuhan. Tidak ada yang berasal dari diri sendiri. Berarti Yesus sama posisinya. Nah, sekarang pertanyaan saya, menurut Yesus, Yesus itu siapa menurut Yesus? Dia adalah anak Allah, dia adalah utusan, dia adalah hamba Allah. Ya udah. Terus kenapa dituhankan oleh orang Kristen? Yesus pernah berfirman, ya, kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi, ya. Jadi kuasa ini adalah menjalankan misinya apa yang diamanatkan oleh Bapa. Dan kalaupun penyebutan Tuhan itu di Filipi 2 ayat 9, 10, 11 itu dikatakan Allah mengaruniakan kepada anaknya nama di atas segala nama. Dan nama itu adalah Yesus Tuhan. Disebut Tuhan, itu dikaruniakan kepadanya. Jadi ketika Paulus dipakai oleh Roh Kudus ya untuk menjelaskan itu, kita orang Kristen tidak menolak untuk menyebut Yesus Tuhan. Jadi Rasul Paulus kalau Anda katakan bukan Rasul Tuhan, ya terserah Anda. Tetapi dari riwayat yang dialaminya, Yesus telah menugaskan Paulus untuk menyampaikan rahasia-rahasia yang belum dipahami oleh manusia-manusia di dunia. Jadi kalau Paulus katakan dikaruniakan nama di atas segala nama, ya tidak salahlah kita orang Kristen itu menyebut Yesus Tuhan. Petrus Jadi Yesus ini bukan Tuhan. Yesus Tuhan. Jadi Yesus ini bukan Tuhan, cuman disebut Tuhan aja gitu. Itu nama yang diberikan karena dia sudah menyelesaikan tugas-tugasnya, maka dia layak memakai nama bapaknya. Bapaknya disebut Tuhan. Kalaupun anak menggunakan kita sebut Tuhan, ya itu dikaruniakan oleh Allah. Begitu pemahaman Paulus. Dan kita Kalau Kristen, pemahaman Yesus gimana? Pemahaman Yesusnya itu pemahaman Paulus. Sekarang pemahaman Yesusnya tentang dirinya. Tadi kan saya katakan kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Bagaimana kalau misalnya Bang, gini. Bagaimana kalau ternyata itu bukan ucapan Yesus? Ya bacalah. Kalau itu ternyata bukan ucapan Yesus, itu gimana ceritanya? Misalnya itu hanya ucapan orang yang tidak dikenal, dimasukkan ke dalam Bible. Apa yang terjadi dengan Anda? Kalau tulisan Bible ini entah dari mana ya, saya bukan ahli teologi ya. Ya enggak, yang kutanya kalau misalnya ini bukan ucapan Yesus, tapi ternyata dianggap sebagai ucapan Yesus, bagaimana nasib Anda kelak? Anda baca saja datanya. Ya, maksud saya kalau misal ini kan kalau kita lihat kesaksian bapak-bapak gereja pada awal mula di tahun 130 Masehi, mereka ada beranggapan bahwa buku Matius ini dituliskan oleh orang yang hidup pada tahun 80. Namun berdasarkan naskah papirus yang di Inggris atau di Jerman sekarang ini, itu dikatakan bahwa buku Matius itu ditulis pada tahun 66. Yesus sudah tak ada. Tahun 33 Yesus sudah terangkat ke langit. Pertanyaan saya, bagaimana kalau ternyata bukan Yesus yang berkata demikian? Kepadaku telah diberikan. Sedangkan ketika Yesus yang berkata, dia hanya diberikan. Siapa yang memberikan? Dialah yang maha kuasa. Yesus hanya diberikan. Berarti Yesus hanya ditumpangi kuasa yang diberikan oleh Tuhan.
Yesus bukan Tuhan, diberi kuasa dia. Bukan diberi kuasa untuk menjadi Tuhan, karena tidak ada Tuhan yang dilantik, tidak ada Tuhan baru, tidak ada. Manusia yang diberi kuasa itu hanya sebatas manusia yang memiliki mukjizat, tidak berubah menjadi Tuhan. Sedangkan yang ada sekarang Kristen berbondong-bondong menuhankan manusia yang diberi kuasa mukjizat oleh Tuhan. Kalau Yesus kemudian teriak, "Akulah Tuhan, tiada Tuhan selain aku." Apakah kemudian menggagalkan dirinya sebagai anak manusia? Tidak. Berarti tetap aja bukan Tuhan. Akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku. Akulah yang menciptakan langit dan bumi. Kira-kira ucapan Yesus yang kayak begini membatalkan tidak kemanusiaannya? Sedang faktanya dia dikandung, dia dilahirkan, dia dibesarkan, dia dinetein. Membatalkan tidak? Tidak membatalkan. Ya, apalagi kalau hanya dituliskan kepada aku diberi kuasa, tidak berpengaruh kepada kemanusiaannya. Yesus tetap aja manusia. Faktanya dia manusia, dia dikandung, dia dilahirkan. Faktanya dia manusia. Sekalipun dia mengatakan, "Akulah Yesus yang menciptakan langit dan bumi. Akulah Yesus yang memberikan napas hidup kepada seluruh umat manusia." Apakah ucapannya itu membatalkan kemanusiaannya? Tidak. Tetap aja dia manusia. Berarti ucapannya itu ada yang membisikkan untuk dia ucapkan. Makanya dia berkata apa? "Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri." Yohanes 12 nomor 49. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Yohanes 14 nomor 24. Firman yang kau dengar yang keluar dari mulutku itu bukan dari diriku sendiri, tetapi dari Dia, Tuhanku yang telah mengutus aku. Jadi sekali lagi, Yesus berkata misalnya, "Akulah Tuhan pencipta langit dan bumi, tiada Tuhan selain aku, sembahlah aku." Itu tidak akan merubah kedudukan Yesus sebagai manusia. Kenapa dia mengatakan itu? Karena dia ada yang membisikkan padanya. Siapa? Roh Kudus. Yesus, ya paman, katakan kepada mereka, engkaulah Tuhan, tak ada Tuhan selain engkau. Yesus katakan, akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku. Habis itu dia berkata, ucapanku barusan itu bukan dari aku loh, tapi dari Bapakku yang telah mengutus aku, memerintahkan aku untuk mengucapkan itu. Selesai. Di mana Yesus mengatakan itu? Yohanes 12:49. Aku Yesus tidak berkata-kata loh dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan? Pada aku diberi kuasa. Akulah terang dunia. Akulah Alfa. Akulah Omega. Itu semua diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan, aku sampaikan. Berarti kamu bukan Tuhan? Bukan. Yang Tuhan itu yang mengutus aku. Gitu loh. Makanya Yesus perintahkan, kasihilah Tuhanmu dengan akal budi, bukan dengan dogma dan doktrin. Demikian, silakan. Ya. Jadi memang kalau bicara logika atau akal budi ya, Yesus itu ya kita hanya bisa terima dengan iman ya. Iman kadangkala bertentangan dengan logika. Jadi ketika Yesus dikatakan anak Maria, ya orang katakan dia bukan Tuhan. Yaitu berdasarkan logika, karena memang benar demikian. Masa anakku kok Tuhanku? Tidak mungkin. Tapi kalau bicara iman, kita menerima Yesus dari iman kita. Kita menerima berdasarkan iman kami bahwa memang Yesus pernah lahir, mati, dan bangkit. Jadi kalau mengenai Paulus yang ditugaskan oleh Yesus itu berarti disahkan oleh Yesus. Jadi kami percaya apa yang diucapkannya karena dia bertobat, dibaptis dan menerima Roh Kudus. Jadi ketika kami membaca tulisan Paulus yang berisi banyak nasihat, bagaimana Kristen harus hidup supaya selamat, supaya sempurna, kudus dan meninggalkan dosa, itu adalah tulisan-tulisan Paulus yang mengajar kami supaya kita bisa diselamatkan. Dan makanya kalau Paulus mendapatkan hikmah atau pernah ketemu dengan Yesus dan dikatakan tentang sesuatu karunia itu bahwa Yesus itu menyandang nama di atas segala nama adalah Tuhan, ya kami menerima karena kami tahu Paulus itu disuruh Yesus. Jadi apa yang ditulisnya itu kami percaya dari Roh Kudus lah yang
membuat Paulus menulis tulisan yang begitu banyak. Jadi kalau kami Kristen sebenarnya mengatakan Yesus Tuhan, itu adalah urusan kami. Kalau Anda menolak dan mengatakan Kristen salah mentuhankan Yesus, ya terserah kalian. Nggak usah pusing atau urus dengan urusan Kristen yang mentuhankan Yesus. Karena Kristen punya dasar berdasarkan Alkitab, ini kitab kami. Kami tidak bisa juga menafsir kitab kalian. Kita harus menghormati, ya, menghargai. Saya juga tidak memaksa orang Islam untuk mempercayai Yesus Tuhan. Karena itu urusannya orang Islam. Jadi marilah kita sebagai warga negara Indonesia dengan yang baik, ya, agamamu agamamu, agamaku. Jadi kita tidak usah urusan agama orang lain. Keyakinan orang lain tidak usah kita campur-campur. Begitu, saudara. Jadi supaya kita rukun-rukun. Ya. Oke, baik. Jadi seorang yang memiliki narkoba ditangkap oleh polisi. Kenapa saya ditangkap, Bang? Ini kan narkoba saya. Suka-suka saya. Ditampar sama polisi, gedebek. Kalau narkoba yang kau punya 1 kilo itu kau telan sendiri, ya urusanmu EGP dengan itu. Masalahnya narkoba kau itu kau jajakan ke orang lain, cuplis. Makanya kau ditangkap. Makanya polisi mengatakan waspadalah kepada si fulan. Kenapa? Dia itu pengedar narkoba. Nah, kalau Anda mengatakan ini iman kami, ini Tuhan kami, ini pola kami, ini agama kami, ya derita Anda. Masalahnya agama Anda yang tidak ada hubungannya dengan Yesus itu diajarkan kepada generasi Islam secara terstruktur, terencana, dan masif. Secara lembaga diajarkan agama Kristen yang tidak nyambung ke Yesus ini kepada kami. Kan tadi Anda beritanya, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Umat Islam makhluk atau bukan? Makhluk, berarti harus diberitakan Injil kepada umat Islam. Terbukti tidak? Terbukti. Hamilisasi, Indomisasi, Kristenisasi, itu terbukti. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Orang Islam di Indonesia ini berbangsa enggak? Berbangsa. Harus dijadikan. Ya, perintah, jadikan. Kalau tidak dijadikan, Anda berdosa. Karena itu perintah. Di dalam Bible kalau ada perintah tidak dilaksanakan berarti melanggar perintah. Melanggar perintah mewariskan dosa kepada keturunan. Nah, jadikanlah seluruh bangsa jadi muridku. Jadikanlah bangsa Indonesia menjadi Kristen. Itu intinya. Terus kami mau diam saja? Oh, tidak bisa, tidak bisa. Jadi ketika Anda mengatakan bahwa iman kepada Yesus Kristus itu tidak bisa kemudian dengan akal, wah bahaya ini. Iman tanpa akal itu namanya gila. Iman tanpa akal namanya gila, Bang. Bagaimana saya tidak mengatakan gila? Sabar dulu. Bagaimana saya tidak mengatakan gila? Orang yang mengatakan seekor sapi itu adalah ayam dan ngotot, itu orang gila. Bang Suma, ya paman, aku punya ayam loh. Oh, gagal kali gak tanduknya. Mana pula ada ayam bertanduk? Ini tengoklah, itu bukan ayam, Cak Ayu, itu sapi. Enggak dong, ini adalah ayam. Sapi itu enggak, ini ayam. Mau kayak manapun, pokoknya ini ayam. Iya, kalau kamu sendiri yang memahami itu ya silakan. Masalahnya kamu ajak ke orang-orang anak-anak TK. Ayo anak-anak berbaris. Ya kakak, ini apa namanya? Ayam. Ore, kalian pintar. Diajarin anak-anak kecil itu bahwa itu adalah ayam, padahal itu sapi. Dogma dan doktrin yang membunuh akal ini tidak boleh dibiarkan. Tidak boleh dibiarkan. Nah, itulah yang harus saudara pahami. Makanya muncul pertanyaan, asal usul Kristen ini dari mana sih? Kok aneh kali ajarannya? Tidak sesuai dengan Bible itu sendiri. Banyak isi Bible yang bertentangan dengan ajaran Kristen. Yesus mengatakan hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan. Tapi Kristen mengenal Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Bertentangan. Sedangkan, maaf saudara, 30 detik. Sedangkan kalau Anda lihat di dalam kitab saudara nih, kitabnya orang Yahudi, bertaburan kata bodoh. Artinya bodoh itu artinya orang yang tidak menggunakan akal. Orang bodoh tidak menggunakan akal. Semua orang yang tidak menggunakan akal pasti bodoh. Sedangkan di dalam Bible, kitabnya orang Yahudi mengutuk orang bodoh. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hatinya, dan orang bebal dimatikan oleh iri hatinya. Orang bodoh tidak akan mengetahui dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu.
Orang bijak menyimpan pengetahuan, tetapi mulut orang bodoh adalah kebinasaan yang mengancam. Amsal 10 nomor 14. Orang bodoh sama dengan orang yang tidak menggunakan akal. Nah, sedangkan Anda mengatakan untuk memahami agama Kristen tidak boleh pakai akal. Lalu pakai apa? Sedangkan kalau tidak, loh, iman itu tidak bisa kita sampai pada levelnya kalau tidak akal. Iman itu berasal dari kata yukminu, amana, yang berarti percaya yang dibenarkan oleh akal. Jadi kalau ada orang mengaku beriman tapi tidak berasal dari akal, itu bukan beriman, itu cuman percaya, hanya yakin-yakin aja, bukan iman. Iman itu adalah intisari dari akal, itu disebut iman. Makanya kata iman ini hanya ada di Al-Quran, tidak ada di Bible. Nanti di Indonesia baru menggunakan istilah iman juga ikut-ikutan dengan Islam. Karena itu tadi kristenisasi, indomisasi. Sebenarnya tidak ada kata iman di Bible, nggak ada. Hanya ada di Al-Quran kata iman itu. Demikian. Jadi saudaraku, kalau kita Kristen itu, iman itu punya definisi yang bunyinya demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kalau seharusnya bukti itu yang kelihatan kan. Nah, tetapi imannya orang Kristen itu mengimani memang sesuatu yang belum kelihatan, tapi kita percaya setelah kita mendengar. Iman bertumbuh dari mendengar. Jadi ketika kita membaca, memperhatikan kitab-kitab ya, kita mengimani karena kita melihat tulisan-tulisan yang ditulis oleh pesuruh-pesuruh Allah. Jadi sekarang bangga enggak Bang Suma ketika di komal-komal Anda ya ada orang-orang Kristen, anak-anak muda Kristen yang pengetahuannya masih dangkal, kemudian saya lihat menjadi pengikut, menjadi Muslim karena ajaran Anda. Anda telah berhasil menjadikan mereka jadi Islam, dan orang Kristen tidak keberatan karena memiliki agama itu adalah pilihan. Tetapi hak yang paling asasi di kehidupan manusia adalah memiliki keyakinan, karena itu menyangkut surga atau neraka. Kalau yang lain-lain hanya tambahan. Hak paling asasi ini kita memiliki iman dan memiliki agama. Jadi ketika saya perhatikan ya orang-orang yang telah Anda ajar sehingga mereka jadi Islam, ya orang tua mereka mungkin keberatan, ya keluarga mereka, tapi itu adalah pilihan. Kami Kristen itu ya tidak campur urusan kalian, dia mau jadi Muslim kami tidak keberatan, tapi itu kan Anda juga menggunakan trik-trik Islamisasi kan dengan cara kalian, tapi itu tidak masalah ya, itu pilihannya kok. Anak-anak yang sudah bergabung dengan Anda, saya lihat perempuan, laki-laki, anak-anak muda sudah menjadi Islam ya. Jadi jangan salahkan Kristen dengan istilah Islamisasi, karena memang kami diperintah oleh Yesus. Kabarkanlah, jadi kami juga tidak bisa menahan. Jadi ketika orang lain juga jadi Kristen, Islam jadi Kristen, Anda tidak boleh keberatan. Karena Anda juga telah berhasil mengislamkan beberapa orang muda di komal-komal Anda. Jadi kita lebih baik diam aja soal urusan agama. Kalau ada orang yang menjadi Kristen, itu pilihan mereka. Ya, jadi kita empas. Jadi lebih baik kita ya hargai agama orang lain. Orang memilih agama, kita hargai, kita hormati. Ya, kita tidak usah memaksa ya, karena Roh Kudus bekerja. Yesus tidak pernah memaksa. Kalau Yesus memaksa, semua orang Yahudi jadi Kristen. Tapi Yesus memaksa, saya atau tidak, silakan ikut. Enggak maksa aja dibunuh, apalagi enggak. Ya. Jadi tidak memaksa kita ya. Jadi itu ajaran Yesus, itu ajarkan. Kalau mereka menerima ya oke, kita terima jadi Kristen. Jadi kita begitu, jangan salah-salahkan Kristen dengan kristenisasi dengan berbagai cara. Karena saya lihat bukti Anda juga telah mengislamkan beberapa orang muda ya. Jadi itu saja, nggak usah di apa sih, orang Kristen juga tidak keberatan Anda menjadikan mereka jadi cukup Islam. Pak Kris, udah 3 kali diulang Pak Kris, cukup, udah 3 kali diulang. Iya, udah, oke. Terima kasih. Baik, saya tanggapi ya. Orang yang masuk Islam, yang saya syahadatkan, itu bukan korban indomisasi.
mereka justru mempraktekkan Ibrani 11 nomor 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Itu iman. Iman itu ada pengharapan. Dan polanya adalah akal. Tidak bisa tidak. Contoh misalnya, Anda naik ke atap rumah, di atas gunung nih, yang tinggi. Kemudian Anda berharap naik ke atap rumah itu, Anda bisa dapat ikan hiu. Apakah itu sesuai dengan harapan? Tidak. Jadi iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Mengharapkan sesuatu dengan pola akal. Bagaimana Anda bisa mengharapkan kemudian ada ikan hiu di atas atap yang ada di atas gunung? Nggak mungkin. Maka iman itu adalah sebuah harapan yang didasarkan atas asal akal, logika, rasio. Kemudian iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu adalah bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Apa maksudnya? Kalau Kristen itu menuhankan Yesus karena terlihat, itu bukan iman, itu percaya. Sedangkan yang disebut iman itu adalah sesuatu yang tidak terlihat. Dikatakan asyhadu Allah ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa yang tidak terlihat ini, hakikat yang tidak terlihat ini adalah pencipta langit dan bumi. Itu baru iman. Karena kita mempersaksikan sebuah bukti yang empiris, absolut, bahwasanya iman kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Mana Allah? Buka mata sampai kuping tak dilihat Allah itu. Tetapi buktinya adalah alam semesta ini dicipta oleh yang maha kuasa. Meskipun yang maha kuasa itu kita tidak lihat, tetapi bukti daripada keadaan, dialah yang menciptakan alam semesta ini. Alam semesta diciptakan, manusia belum ada. Apakah ada yang melihat Tuhan menciptakan alam semesta? Tidak ada. Wih, berarti tidak ada Tuhan. Buktinya alam semesta ada. Berarti ada yang menciptakan, tapi tidak ada yang melihat. Iya, artinya Tuhan tidak perlu dilihat dan Tuhan menciptakan alam semesta. Kita adalah makhluk yang diciptakan. Cukup dengan akal melihat alam semesta ini untuk mengakui dan sampai kepada inti Tuhan itu ada meskipun tidak kita lihat. Buktinya, kita punya roh, kita punya suara, kita punya napas. Meskipun roh dan suara kita tidak bisa kita lihat, tapi itu adalah milik kita. Namun faktanya, tak ada satupun kekuatan di atas muka bumi ini yang mampu melihat rohnya sendiri. Kita manusia hidup. Katanya roh itu milik kita. Tapi kok kita tahu roh itu seperti apa? Berarti itu milik siapa? Milik yang maha kuasa yang tak terlihat. Maka dikatakan Ibrani 11 nomor 1 hanya cocok untuk Islam. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sedangkan Kristen menuhankan Yesus karena Yesus datang ke bumi menjadi manusia, mati di atas pohon untuk dosa-dosa Kristen. Itu bukan iman, itu sekte, aliran kepercayaan. Nah, kemudian ketika saudara mengatakan jangan ada pemaksaan, saya tadi sudah menunjukkan, Bung, tak ada satupun ayat di dalam Al-Quran yang memerintahkan jadikanlah seluruh bangsa menjadi Islam. Tak ada. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku, Nabi Muhammad. Tak ada. Tapi di Kristen, jadikanlah seluruh bangsa. Ini pemaksaan atau bukan sih? Ini suara dari Yesus sendiri, ya. Pemaksaan Yesus atau bukan? Pemaksaan atau bukan? Yesus mengharuki, dia memaksa demi keselamatan manusia. Allahu Akbar. Jadi ya, ada perumpamaan Yesus, ya. Jadi antara ajaran Yesus dengan dogma gereja ajaran kasih itu bertentangan. Karena Yesus ternyata memaksa, sedangkan orang Kristen kasih. Jadi bertentangan. Nah, ini baru kali ini setelah saya berdiskusi puluhan tahun, baru kali ini ada orang Kristen jujur mengakui bahwa memang mengajarkan Kristen itu orang-orang harus dipaksakan menjadi Kristen demi keselamatan orang tersebut. Bagus. Bagus. Dia memaksa demi keselamatan. Iya, demi keselamatan apa? Demi keselamatan. Oke. Ya. Nah, sekarang permasalahannya bagaimana kalau
bagaimana kalau Kristen memaksakan agama Kristen kepada kami, sedangkan perintah itu ternyata bukan perintah Yesus? Itu gimana? Itu gimana? Coba buktikan. Anda sudah mengakui Matius 28 nomor 19 itu harus dipaksa demi keselamatannya. Oke, paksalah kami. Tak apa, silakan Anda paksa. Tak apa. Tapi pertanyaan saya, alat yang kalian gunakan untuk memaksakan kehendak kekristenan kalian itu kepada kami umat Islam, apa betul itu berasal dari Yesus? Buktikan kalau Yesus pernah memberikan legitimasi terhadap ucapan, terhadap Bible, terhadap penulis kitab Matius yang Anda bawa. Nggak ada kan? Berarti selama ini kalian memaksakan agama Kristen itu adalah akal-akalan kalian sendiri. Iya, saya mengakui karena Yesus juga punya perumpamaan ya, berbicara tentang menyuruh hamba-hambanya untuk memanggil orang dalam satu pesta ya. Yang pertama hambanya disuruh ya memanggil ya, mereka menolak. Disuruh lagi pergi untuk kedua kali ke lorong-lorong, mereka juga menolak. Kemudian suatu tempat untuk pesta belum penuh, masih ada kursi kosong. Dan Yesus menyuruh lagi hambanya dan marah. Tempatku ini belum penuh, harus penuh. Nah, jadi Yesus pergi, mereka katakan, paksalah mereka untuk datang, karena perjamuan akan dilaksanakan. Nah, ini adalah perumpamaan Tuhan Yesus untuk masuk dalam suatu kerajaan yang namanya kerajaan surga. Jadi ketika cara satu gagal, yang kedua gagal, yang ketiga dan seterusnya, yang terakhir Yesus katakan dalam perumpamaan, paksalah mereka. Jadi sebenarnya makna memaksa ini sebenarnya itu adalah karena untuk kebaikan manusia. Ya, kalau orang-orang pintar sulit mengikuti Yesus, orang-orang yang di pinggiran ya, di lorong-lorong yang mungkin tidak mengenal ajaran agama atau tidak pintar, tidak sekolah, mereka lebih mudah diajak untuk jadi pengikut Kristus daripada orang-orang pintar. Contoh ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Mereka sulit menerima Yesus karena mereka terlalu merasa lebih pintar. Sedangkan murid Yesus hanyalah nelayan, hanyalah petani, hanyalah pekerja biasa. Demikianlah dalam perumpamaan Yesus. Jadi orang-orang pintar ya, terakhir, orang-orang pintar itu memang sulit menerima ajaran Kristus. Jadi untuk masuk dalam kerajaan Allah tidak mudah sebenarnya. Kalau kita hanya membuka hati ya, untuk ketika kita dikatakan lakukan, nah itu berarti kita orang penurut. Ketika Tuhan perintahkan turutilah hukum Allah, kita menurut, nah itu berarti kita memang mau menurut tanpa kita berdalih ya. Kalau orang-orang pintar selalu punya banyak alasan. Cukup Pak. Ya. Pak Kris, jadi Anda sudah akui bahwa target untuk orang-orang yang dikristenkan itu targetnya adalah orang di bawah garis kemiskinan ilmu, artinya orang bodoh. Orang cerdas nggak mungkin masuk Kristen. Orang bodoh. Gantian dulu Bang, saya lagi yang ngomong banyak. Taruh dulu Bang. Anda tadi yang ngomong loh. Saya dulu. Oh ya, oke. Jadi target Anda adalah orang awam, orang bodoh. Orang cerdas nggak mungkin ke Kristen karena akalnya berfungsi. Dari mana itu? Orang yang berakal itu bisa membedakan antara manusia dan Tuhan. Orang berakal itu, orang cerdas itu tidak mungkin menghilangkan kemanusiaan Yesus. Orang yang berakal itu bisa memfilter bahwa orang yang pernah ada di muka bumi itu bukan Tuhan. Tapi kalau orang bodoh itu bisa dikelabui dengan iming-iming apapun itu, iming-iming iman, iming-iming lagu, indomisasi dan segala macam. Akhirnya berhasil masuk Kristen. Nggak apa-apa Pak kalau udah diakui seperti itu. Yang paling parah adalah Pak Kris mengenai tadi menyebarkan Kristen. Pak Juma tadi udah nerangin, silakan aja sebarkan Kristen. Itu memang perintah di dalam Bible Anda. Tapi sekiranya menyebarkan Kristen kagak usah memasuki area-area yang dilarang Pak. Undang-undang di Republik ini dilarang menyebarkan agama bagi orang yang sudah beragama. Saya lihat Kristen itu memakai LAI, masuk ke rumah-rumah, bikin brosur, diarab-arabkan, diganti namanya Yesus menjadi Allah di sana, gitu. Menurut pandangan Pak Kris, apakah
produk LAI yang keislaman, yang banyak istilah Islam itu. Iya, kalau masalah Setuju istilah apa ya. tidak Pak? Silakan. Kalau masalah istilah dari yang ada samanya kata dari Al-Quran itu ya, seperti Nabi, Allah, Rasul dan lain-lain itu, orang Islam saja waktu hidup di zaman tahun berapa ini Alkitab diterjemahkan? Mundur Pak, maju aja. Apakah Anda setuju itu? Ya, kita harus ke situ sebab Ya nanti saya ajar sejarah juga loh. ya, tunggu dulu, kita kan belajar Alkitab yang ditulis Enggak, diterjemahkan. apakah Anda, gini aja Pak, ini kan udah Indonesia merdeka nih, tahun 2024 nih. Nah, di LAI itu kan sudah menerjemah dengan merdeka. Gak usah mundur dulu. Sekarang masih ada istilah di sana, istilah-istilah Islam, Alkitab, nama Allah, Nabi, Rasul, begitu. Nah ini kan yang Anda pakai. Nah dulu Bang, ini yang Anda pakai, ini yang Anda pakai mentargetkan orang-orang awam kan gitu maksudnya. Nah, menurut Anda ini kelakuan baik atau ini kelakuan licik? Silakan. Ntar saya tanya dulu, tadi Anda katakan bahwa orang beragama ya sudah kita ajarkan agama kita. Apa Anda katakan tadi? Anda yang mengatakan tadi target Anda kan orang awam, orang bodoh. Ya, tadi ada kalimat Anda katakan jangan kita targetkan orang yang sudah beragama, udah tahu beragama. Gak boleh, undang-undang di Republik ini SKB 2 menteri tidak boleh. Anda bertanya, saya jawab tadi. Kenapa diturunin? Waduh, jangan diturunin itu. Jadi dilarang menyebarkan agama bagi orang yang sudah beragama. Tapi saya lihat kan misionarisme itu di Makassar ketangkep. Datang menggedor rumahnya Bu Haji. Terus mau mengkristenkan rumahnya orang Ibu Haji kan. Untung datang ada orang gitu. Fenomena berkembang dari rumah ke rumah, door to door dan seterusnya. Oke.